Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 43. Pengawal itu ragu-ragu. Dipandanginya saja kedua anak-anak muda yang berjalan semakin dekat. Berbicaralah dengan keduanya, berkata pedagang yang lain. Agaknya keduanya tidak menakutkan, dan agaknya mereka mempunyai watak yang berbeda dengan yang tiga orang itu, apalagi yang telah terbunuh itu. Ketiga pengawal itu pun maju selangkah meskipun dengan ragu-ragu. Marilah, desis yang lain. Akhirnya, ketiga pengawal itu memberanikan diri untuk mendekati kedua anak-anak muda itu. Salah seorang dari ketiga pengawal itu pun kemudian bertanya dengan ragu-ragu. Apakah yang sebenarnya telah terjadi anak muda? Kedua anak muda itu termangu-mangu sejenak. Dipandanginya ketiga orang bersenjata itu dengan saksama. Lalu salah seorang dari keduanya bertanya. Apakah kau termasuk salah satu pihak dari orang-orang yang berkelahi itu? Tidak. Tidak. Aku adalah pengawal kota kecil ini. Anak-anak muda itu mengangguk-angguk. Namun salah seorang di antaranya bertanya. Kenapa kalian tidak berbuat apa-apa ketika perkelahian itu sedang berlangsung? Para pengawal itu saling berpandangan sejenak. Baru kemudian salah seorang dari mereka menjawab. Apa yang dapat kami lakukan? Pertempuran itu bagaikan perkelahian antara guntur dan guruh di langit. Oh, mengerikan sekali. Apakah kalian mengenal salah seorang dari mereka, yang terbunuh maupun yang membunuh? Bertanya salah seorang dari anak-anak muda itu. Berbaring ketiga orang itu menggelengkan kepalanya sambil menjawab. Tidak. Kedua anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, uruslah mayat-mayat itu. Selenggarakan sebaik-baiknya menurut adat yang berlaku meskipun mereka adalah orang-orang yang berilmu hitam. Berilmu hitam? Apakah artinya? Mereka yang mencari ilmu pada kekuatan yang gelap, yang melawan dengan segala kemampuan yang ada pada kekuatan yang terpancar dari Yang Maha Agung lewat hambanya yang dipilihnya. Apakah yang lain, yang telah membunuh kelima orang itu juga berilmu hitam? Mereka tidak mencari ilmu pada guru yang sama. Tetapi aku tidak tahu, apakah mereka juga mendambakan kekuatan pada unsur-unsur yang hitam seperti itu. Namun, meskipun seseorang mendapatkan ilmunya dengan wajar, dengan latihan-latihan yang tekun, dan mencari petunjuk pada Yang Maha Agung untuk menemukan kemampuan melepaskan tenaga yang tersamar di dalam dirinya sendiri, bukan pada kekuatan-kekuatan gelap dan kelam, namun setelah mereka berhasil, kemudian mempergunakan ilmunya untuk merusak tata peradaban yang apalagi perikemanusiaan, maka ia pun termasuk orang-orang yang berhati hitam. Bagaimana dengan ketiga orang itu? Bertanya salah seorang pengawal. Kedua anak-anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Salah seorang dari mereka menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku tidak tahu pasti. Tetapi menilik sikapnya, maka salah seorang dari mereka, bukannya orang yang pantas dikagumi, ia membunuh lawannya dengan cara yang terkutuk. Dengan cara yang dilakukan oleh orang-orang berilmu hitam itu, sehingga ia pun sebenarnya dapat disebut orang berhati hitam, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi aku tidak tahu dengan pasti, bagaimanakah warna hati dua orang yang lain, yang nampaknya memang agak berbeda sifat dan watak dari yang seorang itu. Para pengawal itu pun termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari anak muda itu berkata, sudahlah. Uruslah mayat-mayat itu sebagaimana seharusnya. Amatilah orang-orang yang kau rasa asing di dalam kota kecilmu ini. Jika mungkin ketiga orang itu. Apakah kalian akan tetap berada di sini? Setidak-tidaknya malam nanti aku masih di sini. Di manakah kalian bermalam? Aku akan datang ke gardumu. Pusat pengawalan kota ini aku akan berada di sana. Para pengawal itu termangu-mangu. Jangan takut. Uruslah mayat itu. Jika kawan-kawannya mengetahuinya dan timbul salah sangka, katakanlah kepadaku. Mungkin aku akan dapat memberikan penjelasan bahwa bukan kalian yang telah membunuhnya. Tetapi kau berdua di mana? Aku berada di sini. Bukankah kau lihat, aku berada di sini? Pengawal-pengawal itu menjadi bingung. Tetapi mereka tidak bertanya lebih lanjut. Seorang dari mereka pun segera memanggil kawan-kawannya untuk bersama-sama menyingkirkan mayat-mayat itu dan menyelenggarakan sebagaimana seharusnya.
Baru kemudian, setelah mayat-mayat itu dibawa pergi oleh para pengawal, maka mereka yang meninggalkan barang-barangnya di pasar itu pun mulai berani mendekat. Meskipun ragu-ragu mereka pun segera mengemasi barang-barang yang tersisa. Mereka menduga bahwa bencana yang lain masih akan menyusul jika kawan-kawan orang yang terbunuh itu akan datang untuk membalas dendam, sementara ketiga orang yang membunuh mereka telah pergi. Namun dalam pada itu, kedua anak-anak muda itu menimbulkan berbagai dugaan pada orang-orang yang berada di pasar itu. Keduanya adalah anak-anak muda yang berani, yang memiliki kemampuan yang tinggi dan tingkah lakunya tidak sekasar ketiga orang yang telah membunuh lawannya, apalagi dengan kelima orang yang terbunuh itu. Mereka tidak kalah tangkasnya dengan ketiga orang yang telah pergi itu, berkata seseorang. "Dari mana kau tahu? Apakah kau mampu menilai perkelahian yang sama sekali tidak dapat ditebak ujung pangkalnya itu?" Tidak. Tetapi keduanya sama sekali tidak takut menghadapi ketiga orang yang telah berhasil membunuh lima lawannya setelah pertempuran melawan orang-orang yang disebutnya berilmu hitam itu berakhir. Ya. Dua orang itu tidak takut melawan tiga orang. Tentu mereka bukan sembarang anak muda. Mengagumkan sekali. Alangkah bangganya orang tuanya. Dalam pada itu, seseorang dengan tergesa-gesa bahkan berlari-lari kecil menuju ke pasar yang sibuk oleh orang-orang yang sedang mengumpulkan barang-barangnya itu. Ia sama sekali tidak menghiraukan ketika ia berpapasan dengan tiga orang yang tangannya basah oleh darah. Dengan dada yang berdebaran orang itu langsung menuju ke pasar yang kisruh. Ia masih melihat beberapa orang dengan tergesa-gesa membawa barang-barang yang dapat dikumpulkan meninggalkan pasar itu. "Apa yang sudah terjadi?" orang itu bertanya. "Apakah benar terjadi perkelahian antara beberapa orang di dalam kelompok melawan kelompok yang lain?" "Ya. Ada pertentangan segitiga. 5 orang terbunuh." Orang itu menjadi semakin gelisah. Dan tanpa bertanya lagi ia pun langsung memasuki gerbang pasar itu. Ia menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat dua orang anak muda yang kemudian berdiri di depan sebuah warung yang mulai menutup pintunya dan mengemasi dagangannya. "Aku tidak mau mengalami akibat yang lebih buruk lagi jika sekelompok orang lain berkelahi pula di pasar ini," berkata penunggu warung itu. "Aku kira tidak akan terjadi lagi," desis salah seorang dari kedua anak-anak muda itu. "Siapa tahu? Mereka mendendam kepadamu." Anak-anak muda itu tertawa. "Jika terpaksa anak-anak muda saling berkelahi, tetapi jangan di pasar." Kedua anak muda itu tidak menyahut. Sementara itu, orang yang tergesa-gesa memasuki pasar itu pun segera mendapatkan kedua anak muda itu yang menyambutnya dengan senyuman yang hambar. "Kalian tidak apa-apa?" bertanya orang itu. "Tidak ayah," jawab yang seorang dari keduanya. "Apa yang telah terjadi?" Mereka kemudian dengan lancar menceritakan apa yang telah terjadi di pasar itu. Orang-orang berilmu hitam yang tiba-tiba saja muncul di pasar itu, dan 3 orang yang agaknya sudah mengenal serba sedikit tentang orang-orang berilmu hitam. Salah seorang dari mereka menyebut dirinya Mahisa Bungalan Ayah. "Mahisa Bungalan, bukankah kau tahu dengan pasti, apakah ia benar Mahisa Bungalan atau bukan?" "Tentu bukan. Aku kira orang itulah yang bernama Linggadadi yang pernah berkelahi dengan Kakang Mahisa Bungalan di Kota Raja." Orang itu menarik nafas dalam-dalam katanya. "Untunglah bahwa kalian tidak terlibat dalam perkelahian melawan ketiga orang itu. Jika mereka menyerang, apa boleh buat?" "Ya. Tetapi mereka bukan lawan yang dapat dianggap ringan." "Memang tidak ayah. Aku tahu. Tetapi kami berdua agaknya akan mampu bertahan sampai ayah datang." Orang itu memandang kedua anaknya dengan wajah yang tegang. Namun kemudian ia berkata, "Kau tentu tidak akan dapat memastikannya. Untunglah bahwa tidak terjadi sesuatu atas kalian." Ia berhenti sejenak, lalu, "Tetapi apakah kalian mengatakan kepada orang yang mengaku bernama Mahisa Bungalan itu, bahwa kau berdua adalah Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, adik Mahisa Bungalan dan anak Mahendra?" Hampir berbareng kedua anak muda itu menjawab, "Tentu tidak ayah." Orang itu mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Untunglah kalian tidak menyebut namaku lain kali, sebaiknya kalian harus lebih berhati-hati. Apalagi jika kalian pergi berdua tanpa ayah. Bukankah ayah berjanji akan segera menyusul kami ke pasar setelah urusan ayah selesai?" Mahendra mengangguk-angguk. Lalu katanya,
Aku menjadi tergesa-gesa ketika aku mendengar kabar bahwa telah terjadi perkelahian di dalam pasar. Antara 5 orang, 3 orang dan 2 orang anak-anak muda yang telah terlibat. Dan aku sudah menduga bahwa kalian berdua tentu terlibat di dalamnya. Kami tidak akan dapat tinggal diam, Ayah. Tetapi sekali lagi aku peringatkan. Hati-hatilah. Dalam persoalan yang tidak jelas, sebaiknya kalian menunggu lebih dahulu. Tetapi kami memang sudah memperhitungkan sebelumnya, Ayah, bahwa akhir dari peristiwa itu adalah demikian. Mahendra menarik nafas. Kemudian katanya, marilah. Kita pergi. Mungkin kabar ini akan terdengar oleh orang-orang berilmu hitam. Mereka akan beramai-ramai datang kemari. Kita tidak tahu pasti di manakah sarang mereka. Apakah jauh atau dekat? Atau malahan ada di sebelah pasar ini. 3 orang yang membunuh mereka telah pergi. Kita akan dapat menjadi sasaran kemarahan mereka. Kedua anak Mahendra itu mengangguk-angguk. Baiklah, Ayah. Tetapi jika mereka datang, dan mereka tidak menemukan siapapun di sini, apakah bukan orang-orang yang tidak tahu menahu inilah yang akan menjadi sasaran? Kita akan mengatakan kepada mereka, bahwa pembunuh orang-orang berilmu hitam itu bernama Linggadadi. Dengan demikian maka orang-orang berilmu hitam itu tentu akan mencari orang yang bernama Linggadadi. Kedua anak muda itu tidak menyahut lagi. Karena itulah maka mereka pun kemudian melangkah meninggalkan pasar itu. Di luar regol, Mahendra masih sempat mengatakan kepada beberapa orang, bahwa salah seorang dari pembunuh orang berilmu hitam itu bernama Linggadadi. Ya, Linggadadi yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam, desis Mahendra. Orang-orang di luar regol pasar itu sama sekali belum pernah mendengar nama Linggadadi. Tetapi nama itu pun segera menjalar dari mulut ke mulut. Tanpa mengerti ujung pangkalnya mereka mengatakan kepada orang-orang lain yang dijumpainya, bahwa telah terjadi perkelahian dan pembunuhan di pasar. Yang membunuh 5 orang adalah sekelompok orang yang dipimpin oleh Linggadadi, pembunuh, maksudku yang bergelar pembunuh orang berilmu hitam, berkata seseorang kepada kawannya. Apakah ilmu itu mempunyai warna, selain yang hitam? Apakah ada yang merah, hijau dan yang lain? Bertanya seorang kawannya. Yang mendapat pertanyaan itu hanya mengerutkan dahinya saja tanpa dapat menjawab sama sekali. Tetapi seorang yang sudah tua yang dikenal sebagai seorang bekas prajurit menyahut. Anak-anak muda yang bodoh. Yang disebut ilmu hitam adalah ilmu yang dibayangi oleh kekuatan yang buruk. Kekuatan roh-roh jahat dan hantu-hantu. Sedangkan ilmu putih adalah ilmu yang datang dari kuasa yang maha agung. Yang mendengarkan penjelasan itu mengangguk-angguk. Dan bahkan salah seorang dari mereka bertanya. Jadi yang terbunuh itu adalah mereka yang mendapat kekuatan dari roh-roh jahat? Ya. Jadi bagaimanakah akibatnya jika roh-roh jahat itu mengamuk? Berkelahi pula di pasar ini, berkata penunggu warung itu. Roh-roh jahat, betapapun besar kekuatan dan kuasanya, namun tidak akan dapat melawan kekuatan dan kuasa yang maha agung. Yang mendengar keterangan itu menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, maka dalam waktu yang singkat, berita kematian orang-orang berilmu hitam itu pun segera tersebar di antara penghuni kota kecil itu. Bahkan sampai ke padesan-padesan di sekitarnya. Setiap hari berita itu menjalar semakin jauh. Bahkan lebih cepat dari perjalanan seorang perantau yang menyusuri jalan-jalan di bulak-bulak panjang. Tetapi di samping berita yang disebarkan oleh Mahendra itu, ternyata tersebar pula berita yang lain. Ternyata 1-2 orang mendengar, Linggadadi menyebut dirinya Mahisa Bungalan, sehingga di samping Linggadadi, maka tersebar pula berita, bahwa yang telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu adalah Mahisa Bungalan yang bergelar pembunuh orang-orang berilmu hitam. Dengan demikian maka berita yang kemudian sampai ke tempat yang jauh adalah, bahwa Linggadadi bersama Mahisa Bungalan telah melawan orang-orang berilmu hitam dan membunuh 5 orang dari antara mereka. Dalam pada itu, ternyata Mahendra dan kedua anak-anaknya pun tidak terlalu lama berada di kota kecil itu. Pada hari itu juga, Mahendra menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang menyangkut perjalanan dagangnya. Kota ini tidak aman lagi, berkata Mahendra kepada orang-orang yang berurusan dengannya. Aku akan segera kembali. Kapan lagi kau datang? Bertanya salah seorang dari langganannya. Aku tidak dapat mengatakannya. Sebenarnya sekarang ini aku pun tidak ingin kemari. Tetapi anak-anakku lah yang telah memaksaku. Mereka aku bawa ke kota raja.
Tetapi mereka tidak puas sebelum mereka melihat kota-kota lain betapapun kecilnya. Di sini mereka telah melihat peristiwa yang mengerikan. Tetapi persoalan itu tentu tidak akan berkepanjangan, berkata orang itu. Kami mengharap kedatanganmu dengan batu jamrud. Ada orang kaya raya memerlukannya. Sedang orang yang lain lagi memesan batu akik mata kucing, tetapi berwarna ungu seperti akik kumbang laras. Ah, mana ada akik serupa itu? Ia pernah melihatnya. Karena itu, jika kau menemukannya, ia ingin membeli berapa saja harganya, atau ditukar dengan emas dalam bobot yang kau minta. Baik, baik, jawab Mahendra. Tetapi aku masih harus bertanya-tanya tentang keselamatan nyawaku di sini. Bukankah kau tidak berurusan dengan orang-orang berilmu hitam itu atau dengan pembunuh-pembunuhnya? Mahendra menarik nafas. Kawannya itu memang belum mengerti bahwa orang yang disebut bernama Mahisa Bungalan itu adalah anaknya, yang mau tidak mau tentu akan menyangkut dirinya. Tetapi di dalam urusan dengan kawan-kawannya tentang barang-barang dagangan serupa itu, Mahendra tidak pernah menyatakan dirinya sebagai seorang yang memiliki ilmu yang dapat dijadikannya kebanggaan. Bagi kawan-kawannya ia tidak lebih dari seorang pedagang barang-barang yang khusus, wesi aji, batu-batu berharga dan permata. Meskipun kadang-kadang Mahendra juga membawa barang-barang lain yang dipesan oleh kawan-kawannya di kota-kota kecil itu. Demikianlah, maka Mahendra pun kemudian membawa kedua anak-anaknya meninggalkan kota kecil itu. Seperti yang dikatakannya, sebenarnya ia sama sekali tidak akan datang ke kota terpencil itu. Tetapi anak-anaknya mendesaknya untuk melihat bagian-bagian lain dari Singasari. Sehingga akhirnya mereka justru melihat peristiwa yang sama sekali tidak diduganya. Jika Mahisa Bungalan yang menjumpai peristiwa ini akibatnya tentu lain, desis Mahendra di perjalanan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memandang ayahnya sejenak. Desis ayahnya itu sangat menarik perhatian mereka, sehingga Mahisa Murti pun kemudian bertanya. Kenapa jika Kakang Mahisa Bungalan yang menjumpai peristiwa ini? Kakakmu tentu tidak hanya akan berhadapan dengan orang-orang berilmu hitam. Di kota raja ia sudah bertempur melawan orang berilmu hitam dan sekaligus terlibat dalam persoalan dengan Linggadadi. Dengan demikian, maka peristiwa itu tentu akan terulang jika ia bertemu dengan kedua pihak. Itu sekaligus di sini. Jika benar orang itu Linggadadi ayah, agaknya ia memang orang yang kasar, yang aku kira tidak banyak bedanya dengan orang-orang berilmu hitam. Tetapi seorang yang lain, yang agaknya mempunyai pengaruh yang kuat atas Linggadadi mempunyai sifat-sifat yang agak berbeda. Tetapi pada dasarnya, mereka bukan orang-orang berilmu hitam, jawab ayahnya. Kedua anaknya mengangguk-angguk. Mereka masih berpacu meninggalkan kota kecil yang baru saja diguncang oleh peristiwa yang mengerikan itu. Aku akan singgah di kota raja sebentar, berkata Mahendra. Mudah-mudahan kita dapat mencapainya hari ini. Besok pagi-pagi kita meneruskan perjalanan pulang, berkata ayahnya. Kenapa singgah di kota raja? Bertanya Mahisa Pukat. Lebih baik kita melalui jalan lain. Jalan yang belum pernah aku lihat. Ah kau ini aku mempunyai keperluan di kota raja. Bukankah kau mendengar bahwa ada seseorang yang memerlukan jamrud yang baik dan akik mata kucing tetapi berwarna ungu seperti akik kumbang laras? Ah ayah selalu memikirkan dagangan ayah saja. Sekali-sekali kita melupakannya dan bertamasya melalui jalan-jalan yang belum pernah kita lihat. Tidak ada salahnya jika kita bertemu dengan orang-orang berilmu hitam yang agaknya memang tersebar di mana-mana. Mahendra mengerutkan keningnya. Tetapi ia pun kemudian tersenyum. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat, bukankah dengan demikian ayah dapat melengkapi kebutuhan kita sekeluarga? Kadang-kadang ayah harus pergi berhari-hari. Bahkan sampai sebulan atau 2 bulan jika tugas memanggil. Terutama dari Istana Singasari, jika pada kesempatan seperti ini ayah tidak menabung barang sedikit, maka pada suatu saat, keluarga kita akan kehabisan kebutuhan hidup sehari-hari. Kita mempunyai sawah ayah. Tetapi kita tidak sekedar makan hasil sawah. Kita perlu barang-barang kebutuhan yang lain. Pakaian dan kadang-kadang juga perhiasan sedikit-sedikit. Bagi isi rumah kita dan bagi kita masing-masing. Tetapi Paman Witantra sempat melakukan pengembaraan yang jauh lebih panjang dari ayah. Ada bedanya anak-anak. Pamanmu Witantra diam di sebuah padepokan. Ia tidak mempunyai kebutuhan yang banyak seperti kita. Keluarganya adalah keluarga kecil.
Jika ada beberapa orang di padepokannya, maka mereka adalah orang-orang yang bekerja di sawah dan ladang, yang seolah-olah telah mencari makan bagi mereka sendiri. Tetapi kau tahu, tidak ada orang lain kecuali paman dan bibimu. Sedangkan mereka sama sekali tidak mempunyai kebutuhan seperti kalian dan kakakmu Mahisa Bungalan. Mereka tidak pernah memerlukan kain lurik hijau lumut kamus dan timang bermata berlian. Keris dengan pendok emas bersalut intan. Mereka juga tidak memerlukan kuda yang berbulu dauk. Tetapi kemudian setelah jemu, harus diganti dengan yang berbulu merah tembaga. Ia berhenti sejenak, lalu. Tidak anak-anak. Mereka hidup dengan yang mereka punyai sehari-hari. Kuda mereka adalah kuda yang tegar dan kuat, apapun warna bulunya. Tetapi kuda putih itu? Tipun dengan ragu-ragu. Tentu karena ada gunanya, kenapa dahulu pamanmu memerlukan kuda berbulu putih. Tidak hanya seekor, tetapi beberapa ekor. Untuk membuat cerita tentang Satria Putih, desis Mahisa Murti. Ya. Ayah, tiba-tiba saja Mahisa Pukat memotong. Apakah salahnya jika sekarang lahir lagi Satria Putih untuk menghadapi orang-orang berilmu hitam? Bukan untuk membayangi pemerintahan yang ada sekarang, karena agaknya Tuanku Ranggawuni dan Tuanku Mahisa Campaka dapat memerintah dengan bijaksana, meskipun mereka masih cukup muda. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku belum dapat mengatakannya, apakah hal itu pantas dilakukan atau tidak, tetapi sudah tentu bahwa untuk melahirkan Satria Putih, masih harus dipikirkan masak-masak, untung dan ruginya. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Desisnya. Ayah selalu memperhitungkan untung dan rugi dalam segala hal. Wajah Mahendra menegang, tetapi ia pun kemudian tertawa. Katanya, kau aneh Pukat. Bukankah setiap langkah harus diperhitungkan sebaiknya, bukan hanya dalam masalah jual beli saja kita memperhitungkan untung dan rugi. Tetapi di segala persoalan meskipun yang disebut untung dan rugi itu bukan selalu berwujud uang dan untuk kepentingan diri, tetapi untuk kepentingan tindakan itu sendiri. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat tidak menjawab lagi. Tetapi baiklah aku akan membicarakannya dengan kedua pamanmu yang kini sedang mengadakan perjalanan dengan Mahisa Bungalan. Mahisa Murti dan Mahisa Pukat saling berpandangan. Dari tatapan mata mereka terbesit kekecewaan. Bahkan kemudian Mahisa Murti bertanya. Jika demikian, maka kapan kira-kira ayah dapat bertemu dengan Paman Mahisa Agni dan Paman Witantra? Aku belum dapat mengatakan Murti. Tetapi tentu secepatnya setelah mereka kembali. Tetapi kapan mereka akan kembali? Desis Mahisa Pukat. Mahendra menarik nafas. Katanya kemudian. Kita tidak dapat berbuat dengan tergesa-gesa menghadapi masalah yang gawat ini, karena persoalannya akan menyangkut ketentraman seluruh Singasari. Sudah tentu akan memerlukan tanggung jawab yang berat. Nama Kesatria Putih sampai saat ini masih tetap dihargai. Jika kita gagal memerankannya, maka nama yang baik itu akan segera surut. Dan akhirnya nama Kesatria Putih itu akan lenyap dari hati rakyat Singasari. Bahkan akan meninggalkan bekas yang buram dalam ingatan mereka. Kedua anak Mahendra itu mengangguk-angguk. Agaknya mereka dapat mengerti penjelasan ayahnya itu, sehingga mereka tidak menyinggung lagi persoalan Satria Putih. Sementara itu kuda mereka masih tetap berpacu. Sekali-kali mereka harus berhenti memberi kesempatan kuda mereka untuk minum dan makan. Demikian juga Mahisa Murti dan Mahisa Pukat memerlukan untuk beristirahat dan sekedar makan di tengah perjalanan. Ketika mereka memasuki sebuah warung di pinggir jalan, maka mereka sudah mendengar orang-orang di dalam warung itu mempercakapkan peristiwa yang telah terjadi di kota kecil yang mereka tinggalkan. Namun ketiga orang itu sama sekali tidak menyahut. Mereka hanya sekedar mendengarkannya tanpa menanggapinya. Ketika sekali-sekali Mahisa Murti dan Mahisa Pukat hampir tidak dapat menahan diri lagi, karena cerita tentang kematian orang-orang berilmu hitam itu benar-benar sudah menyimpang jauh dari kenyataan yang diketahuinya, ayahnya selalu menggamitnya. Tetapi yang dikatakan itu sama sekali tidak benar ayah, bisik Mahisa Murti. Mahendra hanya mengedipkan matanya saja. Kedua anak muda itu menarik nafas. Adalah tidak benar sama sekali, bahwa orang-orang itu menyebut seolah-olah Mahisa Bungalan bersama Linggadadi dan seorang yang tidak dikenal bersama-sama bertempur melawan orang-orang berilmu hitam. Cerita itu sama sekali tidak menyebut peristiwa yang telah terjadi,
sehingga mereka yang mendengarnya mendapat gambaran yang salah sama sekali. Mereka menyangka bahwa Mahisa Bungalan dan Linggadadi adalah dua orang yang bersama-sama melakukan petualangan untuk membasmi orang-orang berilmu hitam. Itu sudah lumrah, berbisik Mahendra. Tidak ada kabar yang beredar dari mulut ke mulut itu dapat tepat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Pada umumnya kabar yang demikian tentu menyimpang jauh dari kebenarannya. Tetapi hal itu dapat menimbulkan prasangka yang buruk bagi Kakang Mahisa Bungalan, seolah-olah ia adalah kawan dari Linggadadi. Jika benar orang yang membunuh orang berilmu hitam itu Linggadadi, maka tidak sepantasnya Kakang Mahisa Bungalan dihubung-hubungkan dengan orang itu, meskipun hanya namanya. Kenapa? Cara orang itu membunuh lawannya adalah memuakkan sekali. Bahkan kawannya yang sebenarnya telah mengumpatinya. Mahendra mengangguk-angguk. Tetapi katanya, biarlah pada suatu saat mereka mendengar berita yang lain tentang Mahisa Bungalan. Tetapi bukan oleh kita sekarang. Kedua anak-anaknya tidak menjawab lagi. Mereka kemudian sibuk dengan mangkuk masing-masing. Minuman hangat dan nasi panas, setelah mereka menempuh perjalanan yang jauh dan masih akan meneruskan perjalanan itu untuk sehari penuh. Namun kadang-kadang mereka masih harus menahan hati jika cerita yang mereka dengar benar-benar membuat dada mereka bagai meledak. Mudah-mudahan orang-orang berilmu hitam itu tidak sampai kemari, desis salah seorang dari mereka yang ada di warung itu. Seandainya mereka datang juga kemari, kita berdoa agar Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang kedua-duanya bergelar pembunuh orang berilmu hitam itu datang juga kemari. Tentu mereka selalu membayangi orang-orang berilmu hitam. Tetapi mereka hanya bertiga. Sedang orang berilmu hitam itu berjumlah banyak sekali. Sudah barang tentu bahwa pada suatu saat, orang berilmu hitam itu dapat mencari kesempatan untuk memanjakan kebuasannya. Hus, desis seorang yang duduk di sudut. Jangan menyebut-nyebut mereka lagi. Apalagi dengan sebutan-sebutan yang buruk. Jika ada kaki tangan mereka yang mendengar, maka kita semua akan celaka. Oh, nampaknya beberapa orang menyesali keterlanjurannya. Bahkan beberapa orang di antara mereka memandangi Mahisa Murti kakak beradik dan ayahnya yang sedang menikmati makan dan minuman masing-masing. Tetapi Mahisa Pukat tidak mampu lagi menahan gejolak di dadanya. Tiba-tiba saja ia mengambil sebuah pisang raja. Sambil mengupas ia bergumam seolah-olah kepada diri sendiri. Aku kupas kulitmu seperti aku mengupas kulit orang-orang gila. Kata-kata itu ternyata telah menghentak setiap jantung. Bahkan Mahendra terkejut pula karenanya sedangkan Mahisa Murti menahan tertawanya. Beberapa orang yang ada di warung itu pun kemudian tidak berani lagi menatap ketiga orang yang sedang berada pula di antara mereka. Namun demikian, kadang-kadang keinginan yang tidak tertahan telah mendesak mereka untuk seolah-olah mengintip wajah-wajah yang tidak mereka kenal itu. Dengan sudut mata mereka mencoba melihat, apakah yang mereka dengar itu benar-benar telah terlontar dari mulut salah seorang dari ketiga orang asing itu. Mereka menjadi semakin berdebar-debar ketika mereka melihat Mahisa Murti dan Mahisa Pukat sendiri tertawa, sementara wajah Mahendra menjadi tegang. Meskipun Mahendra tahu bahwa Mahisa Pukat dengan sengaja ingin menakut-nakuti orang-orang yang ada di dalam warung itu, namun permainannya agaknya cukup berbahaya. Bukan karena kemungkinan bahwa seseorang akan memusuhi mereka, tetapi dengan demikian ia telah membuat sekian banyak orang dicengkam oleh ketakutan yang dapat berakibat buruk bagi mereka. Seperti yang dikehendaki oleh Mahisa Pukat, maka orang-orang di dalam warung itu menjadi ketakutan karenanya. Mereka juga sudah mendengar bahwa orang-orang berilmu hitam sering mempergunakan istilah-istilah yang menakutkan seperti yang diucapkan oleh Mahisa Pukat itu. Mengelupas kulit seperti mengelupas kulit pisang. Jangan menakut-nakuti mereka Pukat, desis Mahendra. Mahisa Pukat masih tersenyum. Kau tahu bahwa dengan demikian kau telah menyebarkan ketakutan di antara mereka, mungkin kau tidak menyangka bahwa yang kau lakukan itu akan menimbulkan akibat yang parah. Mungkin orang-orang itu menjadi ketakutan, dan di antara mereka tidak merasa tentram lagi tinggal di rumahnya. Dengan demikian maka mereka akan menyingkir dari rumahnya untuk mencari ketentraman. Mahisa Pukat mengerutkan keningnya. Ia mencoba membayangkan kata-kata ayahnya. Wajahnya yang mula-mula nampak gembira karena permainannya yang berhasil, berubah perlahan-lahan dengan kerut-merut di kening. Mereka akan menjadi ketakutan. Seperti kata ayah, keluarga mereka akan ketakutan pula,
sehingga mereka terpaksa mengungsi, berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Dan sudah barang tentu keadaan itu akibatnya sangat buruk bagi mereka. Tetapi ia sudah terlanjur mengatakannya. Dan ia tidak melihat cara yang baik untuk menariknya kembali. Apakah aku harus mengaku bernama Mahisa Bungalan atau Linggadadi? Ia bertanya kepada ayahnya sambil berbisik. Sudahlah. Tetapi jangan kau ulang lagi. Jika untuk beberapa hari tidak terjadi sesuatu di sini, maka mereka akan mulai melupakannya. Tetapi jika terjadi sesuatu, mereka akan mengingat kembali bahwa aku pernah mengatakan kata-kata itu di hadapan mereka di sini. Mahendra menggelengkan kepalanya, katanya. Sudahlah. Tetapi hati-hatilah untuk lain kali. Mahisa Pukat menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang wajah kakaknya, ia melihat kesan yang sama seperti di dalam hatinya sendiri. Sejenak kemudian, maka ketiganya pun minta diri. Setelah mereka menghitung jumlah harga makan dan minum yang telah mereka habiskan, maka Mahendra pun mengambil uang dari kampil kecilnya. Sudahlah Kisanak, berkata penjual di warung itu. Yang Kisanak makan dan minum tidak seberapa harganya, Kisanak tidak usah membayarnya. Kenapa? Mahendra menjadi heran. Namun ia pun kemudian segera mengetahui bahwa penjual itu tentu menjadi ketakutan pula seperti beberapa orang yang lain tentang dirinya dan kedua anak-anaknya. Mahisa Pukat telah membuat mereka ketakutan, katanya di dalam hati. Namun yang dikatakannya kepada penjual itu adalah, Kisanak, harga barang-barang daganganmu seluruhnya tidak begitu banyak. Jika aku tidak membayar, maka kau akan rugi karenanya. Tidak Kisanak. Sebagian yang aku jual adalah hasil sawah dan kebunku sendiri, jawab orang itu. Tetapi Mahendra menggelengkan kepalanya. Pergunakan untuk membeli bahan-bahan mentah atau katakanlah untuk membelikan mainan buat anak-anakmu. Penjual itu masih akan menjawab, tetapi Mahendra telah meletakkan uangnya sambil berdiri diikuti oleh kedua anaknya. Kami minta diri, berkata Mahendra. Perjalanan kami masih jauh. Penjual di warung itu menjadi termangu-mangu. Rasa-rasanya tidak sesuai jika ketiga orang itu termasuk di antara mereka yang berilmu hitam. Wajah mereka, tingkah laku dan sifat mereka sama sekali tidak mencerminkan keliaran dan kekasaran orang-orang berilmu hitam. Ketika Mahendra dan kedua anaknya meninggalkan warung itu dan berpacu menjauh meskipun tidak begitu cepat, maka penjual itu menarik nafas sambil berkata, Sungguh aku tidak mengerti, apakah sebenarnya yang telah aku hadapi sekarang ini. Orang-orang yang lain pun menjadi bimbang pula karenanya. Tetapi sebagian dari mereka masih tetap merasa ketakutan. Dengan ragu-ragu penjual di warung itu mengambil uang yang ditinggalkan oleh Mahendra. Ia menjadi semakin heran ketika ia menghitungnya. Ternyata jumlah uang itu lebih banyak dari yang seharusnya. Aku menjadi semakin tidak mengerti, gumam penjual makanan dan minuman itu. Beberapa orang yang ada di dalam warung itu pun menjadi heran pula. Seorang yang berkumis lebat bergumam. Mereka tentu bukan orang-orang berilmu hitam yang sering mengelupas kulit korbannya. Hanya kebetulan saja salah seorang dari mereka mengucapkan kata-kata yang mirip dengan kebiasaan orang berilmu hitam. Penjual itu mengangguk-angguk. Mungkin. Memang mungkin sekali, gumamnya. Dalam pada itu, maka Mahendra dan kedua orang anak-anaknya itu masih saja menjadi pusat pembicaraan. Namun pada umumnya mereka berkesimpulan bahwa ketiganya adalah orang yang baik yang secara kebetulan saja mengucapkan kata-kata yang mendirikan bulu roma, justru di luar sadarnya. Namun mereka tidak tahu bahwa Mahisa Pukat sengaja mengucapkannya untuk melepaskan gejolak di dalam dadanya ketika ia mendengar orang-orang di warung itu sekali-kali menyebut peristiwa yang pernah terjadi di pasar dalam kota kecil itu, tetapi sudah jauh menyimpang dari kenyataan yang terjadi sebenarnya. Sementara itu, ketika debar jantung orang yang berada di warung itu mulai mereda, sekali lagi mereka dikejutkan oleh kehadiran 3 orang berkuda yang tidak mereka kenal, salah seorang dari mereka pun kemudian turun dan memasuki warung itu. Kisanak, berkata orang itu. Aku ingin bertanya sesuatu. Siapakah penjual di warung ini? Pertanyaan itu benar-benar mendebarkan. Tetapi semua orang yang ada di dalam warung itu serentak memandang kepada pemiliknya. Pemilik warung itu tidak dapat ingkar lagi. Dengan ragu-ragu ia menjawab. Aku Kisanak. Orang yang baru masuk ke dalam warung itu mengangguk-angguk. Jadi kau pemilik warung ini?
Ya Kisanak. Apakah kau melihat pada hari ini 3 orang berkuda melalui jalan ini? Penjual itu menjadi ragu-ragu. Ia sadar bahwa yang dimaksudkan tentu 3 orang yang tadi singgah di warungnya. Namun ia masih bertanya. 3 orang yang bagaimana Kisanak? Baru saja lewat seiring orang-orang berkuda. Ke arah ini, orang itu bertanya sambil menunjuk ke arah ia berkuda. Oh tidak Kisanak. Mereka pergi ke arah kota. Kisanak tentu berjumpa dengan mereka di perjalanan. Oh bukan mereka. Yang aku cari adalah 3 orang yang pada hari ini telah meninggalkan kota kecil itu. Pemilik warung itu termangu-mangu sejenak. Tiba-tiba saja ada prasangka yang kurang baik, justru kepada ketiga orang yang baru saja datang. Menilik sikap dan tatapan mata mereka, maka ketiga orang ini agak berbeda dengan ketiga orang yang baru meninggalkan warungnya, ketiga orang yang terdahulu nampaknya orang baik-baik. Apalagi 2 orang yang masih muda itu agaknya anak-anak muda yang berhati bersih dan jujur. Pandangan matanya yang cerah dan tidak berprasangka, berkata penjual itu di dalam hatinya. Hi, kenapa kau menjadi bingung? Tiba-tiba saja orang itu membentak pemilik warung itu terkejut. Dengan serta-merta ia menjawab. Tidak Kisanak. Aku tidak melihatnya. Aku memang sedang mencoba mengingat-ingat apakah ada 3 orang yang lewat. Tetapi agaknya tidak ada. Mungkin ia mengambil jalan lain, atau kebetulan saja aku tidak melihat mereka. Beberapa orang yang ada di dalam warung itu menjadi berdebar-debar. Tetapi di dalam hati mereka sependapat dengan jawaban pemilik warung itu, sehingga ketika orang asing itu memandang mereka seorang demi seorang, tidak ada di antara mereka yang memberikan keterangan yang berbeda, atau dengan sengaja mengatakan sesuatu tentang Mahendra dan kedua anak-anaknya. Bahkan ketika orang itu bertanya kepada mereka, apakah ada di antara mereka yang melihat, maka orang-orang yang ada di dalam warung itu menggelengkan kepalanya. Sejenak orang itu termangu-mangu. Kemudian ia pergi mendapatkan kawan-kawannya yang masih tetap berada di punggung kuda. Mereka tidak melihat, katanya. Kedua orang yang lain termangu-mangu. Namun yang seorang berkata, tetapi aku tidak salah lagi. Beberapa orang tahu bahwa Mahendra dan 2 anaknya ada di kota itu, dan pada hari ini telah meninggalkannya. Kedua anak muda yang ada di pasar itu tentu kedua anak Mahendra. Kita belum pernah mengenal dengan baik orang yang bernama Mahendra itu meskipun kita sudah mengenal namanya sebagai salah seorang senapati yang tidak terikat pada kedudukan keprajuritan. Ia datang ke kota itu untuk memperdagangkan barang-barang berharga. Emas, intan dan sebagainya. Dengan demikian apakah kita akan berhasil menyusulnya? Jika kita sudah menemukannya, apakah kita dapat berbuat sesuatu atasnya? Kita bertiga. Orang berilmu hitam. Untuk beberapa saat tidak ada yang menjawab. Kedua orang lainnya menjadi termangu-mangu. Namun kemudian yang tertua di antara mereka berkata, kita tidak yakin bahwa kita akan berhasil menguasai mereka. Karena itu, kita lebih baik membuat rencana lain yang lebih baik daripada sekedar menuruti gejolak perasaan. Tetapi Paman, berkata salah seorang yang lain. Jika benar kedua anak-anak muda yang berada di dalam pasar itu adalah kedua anak Mahendra, maka mereka tentu mentertawakan aku. Kenapa? Bertanya yang lain lagi. Aku mengaku bernama Mahisa Bungalan. Bukankah dengan demikian mereka tahu pasti bahwa aku berbohong? Yang tertua di antara mereka pun kemudian berkata, ya, mereka mengetahui bahwa kau berbohong. Dari mana Paman mengetahuinya? Ketika ia bertanya kepadaku, apakah benar kau bernama Mahisa Bungalan, dan aku membenarkannya, maka sambil tersenyum anak-anak itu mengatakan bahwa aku berbohong. Setan alas, desis yang paling muda dari ketiga orang itu. Mereka sepantasnya kita bunuh. Dengan demikian mereka tentu tahu pasti bahwa akulah Linggadadi. Kenapa kau menjadi cemas? Bertanya kakaknya. Biar sajalah mereka mengetahui bahwa kau adalah Linggadadi, aku bernama Linggapati. Apa yang dapat mereka lakukan? Mereka tentu juga menyadari bahwa mereka bertiga tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kita. Mereka tidak mempedulikan kita, berkata yang paling tua. Sejenak mereka bertiga termangu-mangu. Kemudian yang paling tua itu pun berkata, terserah kepada Angger Linggapati. Aku akan menjalankan segala perintah. Linggapati berpikir sejenak. Lalu, aku kira tidak ada gunanya lagi menyusul Mahendra.
Kita akan menemui kesulitan untuk menemukan jejaknya, karena ia tidak melalui jalan ini. Mungkin ia sudah jauh atau mungkin ia pergi ke arah yang sama sekali tidak kita duga-duga. Apalagi kita memang tidak yakin akan dapat berbuat sesuatu atas mereka bertiga, karena ternyata kedua anak-anak muda itu sudah memiliki kemampuan yang harus diperhitungkan. Jadi, kita merubah arah. Kita pergi seperti rencana semula. Menemukan sarang orang-orang berilmu hitam? Setidak-tidaknya mengetahui arahnya. Aku ingin membuat hubungan. Tetapi jika hubungan itu gagal, aku ingin menghancurkannya, agar mereka tidak mengganggu kepentingan kita kelak. Kita akan menyerang mereka? Mungkin kita akan menyerang padepokan orang-orang berilmu hitam. Tetapi mungkin kita dapat mempergunakan tangan orang-orang Singasari. Kedua orang yang lain mengangguk-angguk. Nah, sekarang, marilah kita pergi, berkata Linggapati kemudian. Ketiganya pun kemudian meninggalkan warung itu tanpa minta diri. Beberapa orang yang berada di dalam warung itu pun termangu-mangu. Mereka melihat ketiga orang itu jauh berbeda sifat dan tingkah lakunya dengan tiga orang yang terdahulu. Mereka menyebut-nyebut beberapa nama, berkata salah seorang yang duduk di dalam warung itu. Tetapi tidak begitu jelas kedengarannya. Mereka menyebut nama Mahisa Bungalan. Tetapi juga Linggadadi, bahkan Linggapati. Membingungkan sekali, sahut penjual di warung itu. Tetapi agaknya mereka itulah pembunuh orang-orang berilmu hitam. Nampaknya mereka sendiri juga orang-orang kasar dan mungkin juga kejam seperti orang berilmu hitam. Atau mungkin orang-orang berilmu hitam itu sendiri yang ingin menuntut kematian kawan-kawannya. Tentu tidak. Salah seorang dari mereka menyebut juga orang-orang berilmu hitam. Malahan mereka akan menghancurkan orang-orang berilmu hitam itu. Seorang yang berkulit kuning dan bermata lebar berkata sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Kepalaku justru menjadi pening, setelah jantungku rasa-rasanya akan rontok. Sudahlah, Kaki. Berapa aku harus membayar? Aku akan pulang sebelum jalan di depan warung ini benar-benar menjadi jalur kelompok-kelompok yang bertengkar itu saling bertemu. Tetapi sebelum pemilik warung itu menjawab, mereka telah dikejutkan lagi oleh derap kaki-kaki kuda. Seorang yang menjengukkan kepalanya, melihat 3 ekor kuda berpacu meskipun tidak begitu cepat. Tetapi kali ini dari arah lain. 3 orang berkuda lagi, desisnya. Oh, dari arah yang berlawanan. Apakah mereka tidak berpapasan dengan ketiga orang itu? Mungkin jalan yang dilalui berbeda dengan arah dari ketiga orang itu. Di ujung padukuhan itu ada simpang 3. Sedang di sisi yang lain terdapat simpang 4. Yang lain mengangguk-angguk. Tetapi hati mereka menjadi berdebar-debar ketika kuda-kuda itu menjadi semakin dekat. Siapa lagi yang akan datang kali ini, desis pemilik warung itu. Orang-orang berilmu hitam itu sendiri. Oh, wajah-wajah di dalam warung itu menjadi pucat. Tetapi mereka justru bagaikan membeku, sehingga mereka tidak dapat berbuat apapun lagi. Ketiga ekor kuda yang berderap itu pun menjadi semakin dekat. Dengan demikian maka orang-orang di dalam warung itu seakan-akan telah berkerut semakin kecil. Bahkan nafas mereka rasa-rasanya menjadi sesak dan warung itu bagaikan bertambah sempit sehingga dindingnya bagaikan menghimpit tubuh mereka. Mereka sama sekali tidak berani bergerak ketika 3 ekor kuda itu menjadi semakin dekat pula. Mereka berdoa mudah-mudahan kuda-kuda itu tidak berhenti di muka warung itu. Apalagi penunggangnya turun dan masuk ke dalamnya. Tetapi darah mereka serasa membeku ketika mereka mendengar bahwa ketiga ekor kuda itu ternyata kemudian berhenti tepat di muka pintu warung itu. Ketika terdengar derak pintu warung yang didorong dari luar, seolah pintu ubun-ubun mereka pun sudah terbuka, sehingga sebentar lagi, nyawa mereka pun akan meloncat keluar. Seorang anak muda yang bertubuh kekar memasuki warung itu. Sejenak ia berdiri di muka pintu sambil memperhatikan setiap orang yang ada di dalamnya. Siapakah pemilik warung ini? Terdengar suaranya yang dalam dan berat. Tidak ada seorang pun yang berani mengangkat wajah mereka. Meskipun demikian, mereka telah mencoba memandang pemilik warung dengan sudut matanya. Siapa? Anak muda itu mengulang. Pemilik warung itu tidak dapat ingkar. Meskipun ia duduk di antara para pembelinya, namun ia terpaksa mengangkat wajahnya sejenak sambil menjawab. Aku Kisanak. Anak muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya.
Kau tidak berada di tempatmu, sehingga aku kira pemiliknya sedang pergi. Ia berhenti sejenak lalu katanya. Apakah masih ada tempat bagi kami bertiga? Pemilik warung itu termangu-mangu. Namun katanya dengan suara gemetar. Iya, iya. Silahkan Kisanak. Masih ada tempat bagi kalian bertiga. Anak muda itu justru melangkah keluar untuk memberitahukan kepada kedua kawannya bahwa masih ada tempat bagi mereka. Setelah menambatkan kuda mereka, maka ketiga orang itu pun kemudian memasuki warung yang dicengkam oleh suasana yang aneh itu. Ketiga orang itu semula tidak begitu menghiraukan orang-orang lain yang juga berada di dalam warung itu. Namun lambat laun mereka melihat juga suasana yang beku, bahkan penjual di warung itu pun nampaknya tidak begitu ramah dan canggung. Ketiga orang itu saling berpandangan sejenak. Namun mereka pun segera melihat suasana yang buram telah mencengkam seisi warung itu. Kisanak, berkata yang muda. Kami memerlukan minuman panas. Oh, pemilik itu tergagap. Dengan gemetar ia pun kemudian menyiapkan 3 mangkuk minuman panas. Ketika pemilik warung itu menghidangkan mangkuknya, oleh tangannya yang gemetar, maka minuman yang ada di dalamnya pun telah terpercik dan membasahi pakaian salah seorang dari ketiga orang itu. Justru yang paling muda di antara mereka. Dengan gerak naluriah oleh percikan air panas, maka anak muda itu pun meloncat berdiri. Namun agaknya geraknya itu justru mengejutkan pemilik warung itu, sehingga mangkuk yang ada di tangannya justru telah tertumpah. Yang kemudian meloncat bukan saja anak muda itu. Tetapi ketiga orang itu semuanya telah bergeser menghindari air yang bukan saja panas, tetapi juga akan membasahi pakaian mereka. Pemilik warung itu menjadi semakin gemetar. Sejenak ia dicengkam oleh kebingungan. Bahkan rasa-rasanya tubuhnya menjadi beku dan mulutnya seperti tersumbat. Anak muda yang terpercik air panas itu pun kemudian berkata, hati-hatilah Kisanak. Percikan airmu dapat membuat pakaian basah dan mungkin dikerumuni semut, karena air panasmu berbau gula kelapa, bukankah kau menghidangkan air serai dengan gula kelapa? Ya Kisanak, jawab pemilik warung itu tergagap. Tetapi aku sama sekali tidak sengaja. Aku sudah tahu bahwa kau tidak sengaja, jawab anak muda itu. Karena itu, hati-hatilah. Untunglah, kami sempat menghindar sehingga air serai itu tidak menyiram pakaian kami bertiga. Pemilik warung itu menjadi semakin gemetar. Dengan wajah yang tegang ia memandang ketiga orang yang kemudian duduk kembali di tempatnya. Nah, kami memesan lagi minuman. Kami memang haus. Tetapi kamilah yang haus itu. Bukan pakaian kami. Pemilik warung itu masih gemetar. Tetapi ia telah menyiapkan 3 mangkuk minuman lagi bagi ketiga tamunya. Betapapun ia mencoba menenangkan hatinya dan berhati-hati. Tetapi ketiga orang itu melihat bahwa penjual itu sedang diganggu oleh perasaan takut dan gelisah. Tetapi mereka belum bertanya sesuatu. Mereka masih ingin melepaskan haus mereka dahulu dengan semangkuk minuman hangat. Pemilik warung itu menarik napas lega ketika mangkuknya tidak tertumpah lagi. Dengan berbagai macam pertanyaan yang menggelegak di hatinya tentang ketiga orang tamunya yang baru itu, ia duduk di samping perapian seperti orang yang kedinginan. Baru setelah ketiga orang tamunya itu menghirup separuh isi mangkuknya, maka salah seorang dari mereka bertanya. Aku melihat suasana yang lain di dalam warung ini. Apakah benar begitu? Pemilik warung itu termangu-mangu, sedang orang-orang yang ada di dalam warung itu bagaikan membeku. Apakah kalian berada dalam ketakutan? Bertanya orang yang lain dari ketiga orang itu. Tidak ada yang menjawab. Karena itu maka yang paling muda di antara mereka pun kemudian berkata. Baiklah. Agaknya kalian memang menyimpan rahasia. Namun bagaimanapun juga, kami dapat melihat bahwa ada yang kalian sembunyikan. Meskipun demikian kami tidak akan dapat memaksa kalian untuk membuka rahasia itu. Pemilik warung itu termangu-mangu. Ketiga orang ini mempunyai pertanda yang lain lagi dari ketiga orang yang baru saja pergi. Agaknya ketiga orang ini bukanlah kawan-kawan dari mereka yang baru saja singgah mencari 3 orang yang lewat terdahulu. Suasana di dalam warung itu menjadi sepi. Orang yang sudah lebih dahulu ada di dalam warung itu, rasa-rasanya bagaikan membeku. Mereka tidak dapat meninggalkan ruangan itu lebih dahulu oleh perasaan tidak menentu yang telah mencengkam mereka.
Tetapi sejenak kemudian, salah seorang dari ketiga orang yang datang ke warung itu berkata, "Baiklah Kisanak. Jika kehadiran kami telah mengganggu kalian, kami minta maaf, kami akan segera melanjutkan perjalanan." Kata-kata itu benar-benar telah menimbulkan tanggapan baru bagi ketiganya. Sudah tentu dengan demikian mereka tidak berniat buruk. Bahkan pemilik warung itu pun kemudian menduga bahwa ketiganya benar-benar orang yang sedang lewat dan kehausan, sehingga tidak mempunyai hubungan apapun juga dengan peristiwa yang telah terjadi di kota kecil itu. Karena itu, maka pemilik warung itu telah memberanikan diri untuk bertanya, "Kisanak, maaf bahwa sikap kami telah membuat Kisanak ragu-ragu menghadapi kami. Sebenarnya lah bahwa kami pun menjadi ragu-ragu terhadap setiap orang yang lewat karena peristiwa yang baru saja kami alami." "Apakah yang telah terjadi?" bertanya yang paling muda di antara mereka bertiga. "Di kota kecil di sebelah ini telah terjadi malapetaka." Ketiga orang itu ternyata telah tertarik kepada keterangan itu, sehingga dengan serta-merta hampir berbareng mereka bertanya, "Apakah yang telah terjadi?" Pemilik warung itu menjadi ragu-ragu. Tetapi kemudian ia pun berkata, "Kota kecil itu telah diamuk oleh ketakutan setelah terjadi peristiwa yang mengerikan di dalam pasar." "Ya, apa yang telah terjadi itu?" Yang paling muda di antara mereka tidak sabar lagi menunggu. "Mahisa Bungalan dan Linggadadi, pembunuh orang-orang berilmu hitam, telah membunuh orang-orang berilmu hitam di dalam pasar." Anak muda itu tersentak sehingga di luar sadarnya ia telah meloncat berdiri. Ternyata sikap itu telah membuat pemilik warung dan beberapa orang yang lain menjadi ketakutan kembali. Namun kawannya yang lebih tua telah menggamitnya dan menyuruhnya duduk kembali. "Dengarlah baik-baik," desis orang itu kepada yang paling muda. Orang yang paling muda itu menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, "Baiklah. Aku akan mendengarkan." Tetapi pemilik warung itu telah dicengkam oleh ketakutan sehingga untuk beberapa saat ia masih tetap berdiam diri. "Nah, teruskan Kisanak. Kau tadi mengatakan bahwa Mahisa Bungalan dan Linggadadi telah bersama-sama membunuh orang-orang berilmu hitam. Keterangan itu memang mengejutkan sekali, apalagi kau menyebut orang-orang berilmu hitam yang menakutkan itu sehingga kemanakanku ini terkejut karenanya. Tetapi seterusnya kami memang ingin mendengar agar kami tidak terperosok ke dalam peristiwa yang mengerikan itu pula." Pemilik warung itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menceritakan bahwa di pasar telah terjadi perkelahian yang membingungkan antara beberapa kelompok yang semula tidak diketahui siapakah mereka. Namun akhirnya tersebar berita bahwa yang terlibat di dalamnya adalah Mahisa Bungalan bersama Linggadadi melawan orang-orang berilmu hitam. Tetapi selain mereka masih ada lagi 2 orang anak-anak yang masih terlampau muda. Selanjutnya kami tidak mengetahui dengan pasti. Yang kami ketahui adalah bahwa pada hari ini, telah singgah di warung kami, beberapa orang berkuda yang keluar dari kota kecil itu. Orang berilmu hitam itu? Kami tidak tahu pasti. Tetapi agaknya bukan mereka, meskipun sikapnya juga mendebarkan jantung. Seperti kami bertiga, bertanya yang paling muda. Tidak. Jauh berbeda. Ketiga orang itu menjadi semakin tertarik kepada cerita pemilik warung itu. Karena itu maka salah seorang dari mereka mendesaknya. "Ceritakan Kisanak. Mungkin ceritamu sangat menarik." Pemilik warung itu termangu-mangu. Orang yang paling muda dari ketiga orang itu tiba-tiba saja melemparkan beberapa keping uang sambil berkata, "Ambillah. Mungkin uang itu masih tersisa dari pembayaran makanan dan minuman kami bertiga." Pemilik warung itu terkejut. Ia memandang uang yang berserakan di antara barang-barang jualannya. "Kisanak, kami bukan orang-orang yang akan berbuat apapun juga. Jika kami sangat ingin mendengar ceritamu, semata-mata agar kami tidak terperosok ke dalam keterlibatan yang sangat kami cemaskan." Pemilik warung itu menatap wajah anak muda di antara ketiga orang itu. Lalu katanya, "Kepada 3 orang yang kedua singgah di warung ini aku tidak berterus terang tentang penglihatan kami atas orang-orang berkuda yang lewat di jalan ini." "Ada berapa kelompok orang-orang berkuda?" bertanya anak muda itu. "3 dengan kalian." "Masing-masing 3-3. "Oh, coba ceritakan." Pemilik warung itu pun kemudian dengan ragu-ragu mulai bercerita tentang 3 orang berkuda yang pertama dan yang kedua. Sedang yang ketiga adalah Kisanak bertiga sekarang ini.
Ketiga orang itu mengangguk-angguk. Namun ternyata mereka tidak memberikan tanggapan apapun juga. Yang dikatakan oleh salah seorang dari ketiga orang itu adalah, "Terima kasih Kisanak. Kami akan mencoba menghindari mereka di kota kecil itu pun kami akan langsung menemui beberapa orang kenalan kami, agar tidak terjadi salah paham dan mungkin beberapa pertanyaan dari penghuninya. Adalah kebetulan pula bahwa kali ini kami pergi bertiga. Bagaimana jika kalian bertemu dengan orang-orang berilmu hitam, atau orang-orang yang semacam itu? Termasuk 3 orang berkuda yang kedua singgah di warung kami? Kami akan menghindarkan diri jauh-jauh. Atau mungkin kami akan mati membeku jika kami tidak berhasil lari dari mereka." Pemilik warung dan orang-orang yang mendengar jawaban itu menjadi ragu-ragu. Nampaknya mereka sangat merendahkan diri. Meskipun mereka menyebut dirinya akan mati membeku, namun nampaknya mereka sama sekali tidak menjadi ketakutan dan cemas. Wajah mereka masih tetap cerah dan sikap mereka sama sekali tidak berubah. Sejenak kemudian maka ketiga orang itu pun minta diri. Yang paling muda di antara mereka berkata, "Jika uang itu tersisa, biarlah di sini. Ambillah. Aku mengucapkan terima kasih atas segala keteranganmu. Mudah-mudahan kami tidak terperosok ke dalam kekalutan yang dapat mencelakai kami." Pemilik warung itu hanya termangu-mangu saja kebingungan. Sekali-kali ia memandang uang yang berserakan itu dengan sudut matanya. Sesaat kemudian ketiga orang itu telah meloncat ke punggung kuda masing-masing dan meneruskan perjalanannya justru menuju ke kota kecil yang diceritakan oleh pemilik warung itu. "Kau sudah bercerita tentang orang-orang berilmu hitam," berkata salah seorang yang berada di warung itu. "Nampaknya mereka orang baik," berkata pemilik warung itu sambil memunguti beberapa keping uang yang ditinggalkan oleh orang yang paling muda dari ketiga orang berkuda itu. "Ya, nampaknya mereka orang baik," berkata yang lain. "Apalagi dengan uang itu." Ada beberapa persamaan sikap antara ketiga orang yang terakhir dengan ketiga orang yang pertama, berkata pemilik warung itu. Ya meskipun yang pertama sekali-kali menyebut tentang kulit yang terkelupas. Dan sikap ketiga orang yang terakhir yang nampak garang ketika mereka hampir tersentuh air panas yang tertumpah. "Kau tidak berhati-hati. Untunglah mereka orang baik. Justru kau mendapat uang begitu banyak. Jika orang-orang itu termasuk pemarah dan orang-orang kasar seperti 3 orang yang kedua singgah di warung ini, mungkin kulitmu benar-benar akan dikelupas." Bulu-bulu tengkuk pemilik warung itu meremang. Namun kemudian ia berkata kepada orang-orang yang berada di warungnya, "Kalian pun akan mendapat bagian dari uang itu. Hari ini kalian hanya akan membayar separuh dari yang seharusnya, aku tentu tidak akan mengalami kerugian karena uang ini." Orang-orang yang ada di dalam warung itu membelalakan matanya. "Terima kasih," jawab yang gemuk. "Untunglah aku belum meninggalkan warung ini dan belum membayar pula." Demikianlah maka orang-orang yang masih ada di dalam warung itu hanyalah dipungut separuh dari yang seharusnya mereka bayar. Dengan bibir yang tersenyum ramah, mereka mulai menghitung makanan yang telah mereka makan dan minuman yang telah mereka minum. "Tutup sajalah warungmu hari ini," berkata salah seorang dari mereka. "Sebelum 3 orang yang lain lagi akan lewat. Dan mereka adalah orang-orang berilmu hitam." Pemilik warung itu termangu-mangu. Tetapi ia menjadi ngeri juga bahwa orang-orang berilmu hitam akan benar-benar lewat dan apalagi singgah di warungnya. Mereka tentu akan berlaku kasar seperti yang mereka lakukan di pasar. Hampir setiap orang dapat menceritakan pengalaman seorang anak muda yang hampir mati dicincang oleh orang-orang berilmu hitam itu tanpa berbuat kesalahan apapun, karena orang-orang berilmu hitam itu sekedar ingin menakut-nakuti lawannya. "Baiklah," berkata pemilik warung itu. "Warung ini lebih baik aku tutup saja. Aku akan membawa sisa makanan pulang ke rumah. Anak-anakku tentu akan senang sekali. Biasanya mereka tidak pernah dapat ikut makan barang-barang daganganku, selain sepotong-sepotong yang aku berikan kepada mereka. Kali ini mereka akan mendapat agak banyak, karena aku pun telah mendapat uang buat menyiapkan dagangan besok pagi." Dengan demikian ketika orang-orang yang berada di warung itu pergi, maka pemilik warung itu pun kemudian menutup pintu dan mengemasi barang dagangannya yang tersisa. Setelah memadamkan api di perapian dan membersihkan amben besarnya, maka ia pun segera meninggalkan warungnya sambil membawa barang-barangnya di dalam bakul.
Dalam pada itu, ketika orang berkuda yang baru saja meninggalkan warung itu pun telah berpacu langsung menuju ke kota kecil yang baru saja dicengkam oleh kengerian dan ketakutan karena orang-orang berilmu hitam yang terbunuh di pasar. Mereka mempunyai perhitungan bahwa pada suatu saat orang-orang berilmu hitam yang lain akan berkeliaran di kota itu dan membuat kerusuhan-kerusuhan yang mengerikan sekali. Mereka tentu ingin membalas dendam atas kematian kawan-kawannya. Jika mereka tidak menemukan Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang mereka sangka telah membunuh orang-orang berilmu hitam itu, mereka tentu akan melepaskan dendamnya kepada siapapun juga yang mereka jumpai. Ketika mereka menjadi semakin dekat dengan pintu gerbang kota kecil itu, maka orang yang paling muda di antara mereka bertiga itu pun bertanya, "Apakah yang akan kita lakukan kemudian, Paman?" Bersambung ke bab 44. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.